Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rediviari Hadis Lisfa dengan NIM 142 2330182. Di sini saya akan membuat video analisis dataset menggunakan Microsoft Power BI untuk kepentingan UAS Advanced Excel kelas EAE. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya saya lebih sering menunduk atau tidak melihat ke arah kamera karena kebetulan ini kamera laptop saya sedang error, jadi saya recordnya pakai handphone dan mengerjakan di laptop. Dan laptopnya saya taruh bawah. Langsung saja. Di sini saya menggunakan Winter Fashion Trends dataset yang bisa diakses di kaggle.com. Ini kebetulan sudah saya download di sini. Nah, di sini ada yang mau saya ubah terlebih dahulu di bagian seasonnya. Nah, di bagian season ini kan tulisannya itu winter 2023, winter 2025. Nah, menurut saya kurang suka sih. Jadi ini preferensi aja. Saya kurang suka, jadi saya ganti winter di replace all. Nah, terus close, terus di season price-nya ini juga, karena ini bukan season, nggak ada tulisan winternya, jadi ini mau saya tulis jadi mau saya ganti jadi winter season. Sebentar, begini supaya jelas gitu, winter season dan itu tahun, tapi kepanjangan kayaknya, winter season year, jadi winter season aja. Udah, terus kita close. Save, sorry. Udah, terus langsung ke Power BI. Tanya. Oke. Nah, di sini nggak keluar, jadi harus all files dulu. All files dulu, terus kita buka. Klik 2 kali tadi, terus load aja langsung. Kan tadi sudah kita ganti di bagian Excelnya, jadi seharusnya di sini juga udah keganti. Oke. Nah, tadi yang diganti winter season ini udah masuk juga. Nah, di sini sebelumnya pertanyaan bisnis atau apa tadi, konten informasi itu sudah saya catat. Jadi pertanyaannya itu kategori produk serta brand apa yang mendominasi tren fashion musim dingin, dan apakah harga itu menentukan popularitas kategori produk fashion musim dingin. Nah, ini nanti saya pisah, ada di page 1 sama di page 2. Kita bikin di page 1 dulu. Bentar, ini textbooknya bisa nggak ya? Oh, bisa. Biasanya error soalnya. Suka entahlah, error, nggak bisa dipakai gitu. Kita mau bikin untuk mengetahui yang paling dominan itu yang trending atau enggak sih, kita lihat dulu di filenya sini. Kan trend status ini kan ada trending, outdated gitu, nah klasik gitu deh. Nah, itu mau kita lihat dulu yang paling dominan itu yang apa sih gitu. Nah, jadi tadi trend status ini mau gede sekali. Nah, ini mau diubah ke, saya sih sukanya pie chart, jadi kita pakai pie chart aja. Mana pie chart ini? Tambah lagi trend status, taruh di values begini. Nah, ini itu fungsinya untuk mengetahui yang paling dominan. Nah, yang paling dominan di sini itu adalah outdated nih kebetulan. Berarti yang tidak tren atau yang ketinggalan zaman itu justru malah yang paling dominan gitu di sini tuh. Terus sebenarnya ini juga bisa pakai donat sih, kayak gini, tapi saya lebih suka pakai pie. Udah, pakai pie aja. Terus kita jawab pertanyaannya, judul dashboardnya. Nah, kategori produk serta brand apa yang mendominasi tren fashion musim dingin. Nah, kategori produk kita mau pakai, kategori dulu di seret. Gede sekali. Nah, sama brand mendominasi tren. Nah, berarti tren. Sebentar, ini diganti dulu. Apa ya? Yang ini kali ya. Sama trend status di, kebalik nih. Kategorinya di axis. Kategorinya di mana ya? Iya aja deh. Terus trend statusnya di. Nah, begini deh. Sebentar. Kita atur dulu. Kita gedein. Terus taruh sini. Taruh ini pen.
gini aja. Terus kategori produk serta brand apa, berarti brand ini gantian brand, ini diganti gini dulu. Saya sih sukanya yang ini ya, yang cluster, yang pokoknya yang ini deh, cluster bar chart sama tadi apa trend X begini. Ini datanya apa, brandnya ada beberapa sih sebenarnya, agak PR ya. Nah di sini sebenarnya ini sudah menjawab, karena kan pertanyaannya tadi produk serta brand apa yang mendominasi tren. Nah ini kan kategori ini produk, ini tren, tapi saya pengen nambahin gender nih. Nah pengen nambahin apa ya, biar lebih kompleks gitu kelihatannya chartnya. Jadi saya mau nambahin di sini, kita masukin, jadi ini sama ini mau saya bikin lebih kompleks lagi, jadi kita bikin chart baru aja. Ini ada kategori tadi, saya mau pakai yang ini deh, yang apa ini namanya sebenarnya, clustered column. Nah itu deh. Nah kategorinya ditaruh di X, terus yang atas itu yang trend, Y-nya maksudnya yang trend gini. Ini kan mirip lah ya, cuman beda penampilan aja. Nah di sini mau saya tambahin gender, taruh di legend begini. Nah jadinya seperti ini. Terus kita bikin brandnya juga, yang versi brand. Ini kita ganti cluster dulu. Kok cluster? Apa? Oh bener deh, clustered column. Sorry. Terus trend status taruh di Y, sama kayak tadi ya, cuma beda di X aja. Gendernya taruh di legend gini. Nah kita jadi bisa tahu juga kalau misalnya cewek, maksudnya per gender itu sukanya brand yang apa sih. Ini nanti saya rapikan lagi, tapi kayak apa namanya, nanti ya kita jawab pertanyaan kedua dulu. Ini sebenarnya menurut saya sudah cukup sih. Kita ke pertanyaan kedua dulu. Bentar, pertanyaan keduanya apa? Apakah harga menentukan popularitas kategori produk fashion musim dingin? Ini kita copy dulu, kita bikin di text boxnya. Tadi price ya, harga. Berarti kita masukin price dulu ya. Price, terus popularitas. Oh ya, kebetulan di sini kan pertanyaannya kan popularitas. Nah, di sini tuh ada 2 kolom. Di sini tuh ada trend status sama popularity score, itu beda ya. Jadi kalau popularity score itu kan ada ini lambang apa sih, sigmanya. Kalau yang trend status itu nggak ada, jadi mereka berbeda lah gitu. Terus ini price, oh ya saya mau pakai scatter, apa nih namanya, scatter chart. Price-nya taruh di X, terus Y-nya itu popularity, of course, popularity di sini. Terus ini apa ya, kategori produk ya. Berarti kategori taruh di legend. Terus ini sebenarnya sudah cukup, tapi supaya lebih jelas, lebih detail, saya mau nambahin saya mau nambahin popularity-nya di apa, size-nya nih ditaruh popularity. Jadi dia berubah. Jadi dia popularity-nya itu, jadi dia semakin besar lingkarannya, maksud saya. Itu berarti dia semakin populer. Oh, bentar, ada yang lupa. Nah, ini kan sum. Diganti ke average dulu. Yang Y juga. Average. Karena kalau sum of price mahal banget ya. Jadi average aja. Nah, sebentar. Ini nggak bisa dipindah loh. Gimana ya? Wait. Saya bisa pindahin ini dulu. Alhamdulillah. Oke, sudah. Oh my god. Sebentar, ini saya sebenarnya saya tuh tadi pengen bikin scatter chart lagi, tapi dengan brand. Tapi
ini kategori aja lah ya, satu aja skaternya, soalnya kalau dua kayak terlalu numpuk gitu. Oh bentar, ada yang lupa. Nah ini apa namanya, ini slicer. Nah mau saya tambahin slicer ini. Nah slicer tadi winter season ya, taruh di sini. Nah oke, bentar, ini saya lupa saya ganti. Nah tadi kan saya ubah jadi angka ya, kan seharusnya kan namanya winter 2000, winter terus tahun gitu, winter apa 2023, 2002 dan 2025 gitu. Nah karena saya ganti tadi jadi angka semua, dia tuh otomatis di sini jadi whole number. Nah kalau whole number di sini tuh jadinya gini nih, ngedrag gitu, apa ya namanya istilahnya ini, pokoknya analisisnya tuh di drag gitu loh. Nah kayak gini, pokoknya gitu deh. Nah jadi saya kurang suka, jadi ini mau saya ganti ke teks begini. Bentar. Nah supaya dia di slicernya nanti jadi kayak gini, jadi lebih enak gitu. Nah begini, nah gitu. Oke. Oh terus saya mau nambahin satu slicer lagi, yaitu gender. Hampir ngomong seks, tapi di sini kebetulan namanya gender, jadi ya gender. Ini ada 3. Ini saya rapiin dulu, saya mau pikir dulu ini mau taruh di mana. Jadi kita rapiin dulu ya. Oh iya, saya lupa menjelaskan untuk apa namanya cara menggantinya. Apa aja mau diganti. Jadi ini saya mau mengganti yang ini dulu kali ya, yang ini dulu. Kind of trend status by kategori ini. Ini dipencet dulu grafiknya, terus gini. Terus pencet yang apa sih ini? Yang tengah ini apa namanya? Sebentar. Format your visual. Terus general, title. Ini mau saya ganti jadi produk trend gitu kali ya. Masalah. Products. Trend category. Sorry. Category. Ini terus Times New Roman kali ya. Gini. Terus taruh di tengah. Begini. Jadi cara ganti title-nya gitu. Ini title-nya nanti saya ganti semua. Terus kalau warna, itu cara ganti warnanya begini. Oh ini dia, bars. Jadi kalau mau kolomnya itu di bars, di visual terus bars, beda sama title tadi. Bars di sini itu mau saya ganti warna apa ya? Kalau kategori itu mungkin kita pakai warna-warna winter, autumn gitu ya. Apa warna-warna dingin gitu. Atau yang hangat. Apa sih? Kok hangat? Ya warna-warna autumn gitu lah. Coba pakai ini. Aduh jelek, sebentar. Ini mungkin coklat sih. Ya oke. Gitu cara gantinya. Terus apa lagi yang mau diganti ya? Kurang lebih itu sih yang mau diganti. Itu aja. Ini juga sama nanti kayak gitu caranya. Oke, kita ganti dulu. Nah, teman-teman, di sini saya sudah selesai mengedit visualisasinya sesuai dengan preferensi saya. Saya juga tadi sempat mengganti ini nama page-nya. Ini page 1, ini page 2. Terus di sini saya juga mengganti kanvasnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada titik-titik itu menandakan kanvasnya. Ini saya pakai 4:3. Sedangkan yang ini tadi 16:9 kalau nggak salah. Sesuai default. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menjawab judul dari dashboard ini, atau apa namanya, pertanyaan bisnis atau informasinya itu apa.
Jadi di sini ada kategori produk serta brand apa yang mendominasi tren fashion musim dingin. Kalau kategori produknya yang mendominasi tren fashion musim dingin itu adalah scarf, yang paling tinggi scarf. Terus kalau brandnya itu yang paling tinggi adalah Mango. Jadi yang mendominasi trend fashion itu adalah kategori scarf dan brandnya adalah Mango. Nah, kalau misalnya ditanya tahunnya kalau tahun 2023 berapa? Nah, gampang, tinggal checklist aja 2023 di yang bagian slicer. Nah, 2023 ternyata yang paling tren tetap scarf nih, sedangkan brandnya juga tetap Mango gitu. Terus kalau 2025 gimana? Nah, 2025 ternyata yang paling tinggi itu adalah thermal, teman-teman. Terus brandnya adalah Mango, tetap Mango ya. Terus kalau misalnya ditanya lagi, kalau perempuan itu lebih suka kategori yang kayak gimana sih gitu. Nah, kita coba centang aja. Nah, ternyata perempuan tuh lebih suka yang bini. Nih, bini gitu. Di sini juga sama ya, karena ini cuma tadi ditambahin legend aja, ditambahin legend gender aja. Sedangkan brandnya adalah Uniqlo. Terus kalau men itu sukanya apa? Men itu sukanya coat nih ternyata. Terus nih sama kan coat. Terus brandnya ternyata mereka lebih suka North Face. Waduh, anak gunung nih. Tapi emang North Face itu emang brand jaket-jaket musim dingin gitu ya. Terus unisex sukanya apa? Unisex sukanya kategorinya ternyata sukanya shawl sama thermal clothes. Terus brandnya tetap suka Mango ternyata ya. Begitu. Kalau misalnya mau dua bisa 2023 perempuan preferensinya apa, sukanya apa. Nah, nih yang trending apa? Yang trending ternyata gloves nih buat tahun 2023. Dan brandnya itu adalah Uniqlo gitu. Begitu teman-teman. Jadi sudah menjawab pertanyaannya ya. Brand yang paling mendominasi untuk seluruh kategori adalah Mango, dan produknya yang paling mendominasi adalah scarf atau shawl gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu harga dan popularitas. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, apakah harga menentukan popularitas kategori produk fashion musim dingin? Nah, kita lihat dulu. Yang paling mahal itu adalah hoodie nih, hoodie, dan dia kebetulan popularity-nya itu rendah ya. Terus yang paling murah tuh apa nih? Ini yang paling murah. Thermal itu juga ternyata meskipun dia murah tapi juga popularitasnya juga masih rendah. Sedangkan yang paling tinggi popularitinya itu adalah boots, sepatu boots gitu ya. Sepatu boots, tapi dia harganya mid kok, rata-rata kok, tengah-tengah aja, nggak mahal banget gitu. Tapi kita bisa tambahin slicer untuk mengetahui siapa tahu nih ada yang berubah. Nah, kita lihat winter 2023 ternyata ini yang paling mahal loh, yang paling mahal, tapi kok dia tetap populer ya gitu. Terus bisa juga nih 2024 ini yang paling murah nih, justru yang paling populer nih, yaitu gloves tuh apa, sarung tangan. Tadi apa 2023 ya, 2023 tuh hoodie ya tuh. 2025 nya ini nih boots, sama kayak tadi ya, sama kayak yang average. Nah, jadi jawabannya adalah tidak selalu, atau bisa dikatakan tidak justru malahan, karena kalau dilihat dari 2023 nih, yang mahal populer, 2024 yang murah populer. Jadi sebenarnya tergantung keinginan pasar ya berarti. Pasar tuh pengennya yang kayak gimana gitu. Oke, baik teman-teman, kalau begitu analisis saya sampai di sini. Tadi saya membahas dataset yaitu Winter Fashion Trend dataset yang membahas mengenai tren-tren baju musim dingin. Saya kira cukup sampai di sini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.